Persiapan lahan, atau pengolahan tanah yang tepat, dan benar, untuk budidaya tanaman jagung di dataran tinggi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan jagung, maka pertanaman jagung mulai merambah dengan cepat ke wilayah dataran tinggi, yaitu budidaya tanaman jagung, dengan lokasi penanaman di atas 800 meter di atas permukaan laut, yang dikenal dengan sebutan HTR, atau High Tropical Rainfall. Pelaksanaan budidaya tanaman jagung di dataran tinggi tidak gampang dan semudah di dataran rendah atau medium. Karena harus menggunakan teknis pelaksanaan khusus, terutama untuk menghadapi kendala yang khas, yaitu gangguan penyakit yang tinggi, terutama yang menyerang daun, batang, pelepah, dan tongkol. Lalu tingginya keterikatan hara makro pada tanah, terutama fosfor, walaupun telah diberikan pupuk P, tetapi bisa terjerap pada tanah karena faktor kekeringan, kurangnya sinar matahari, dan suhu, sehingga menjadi tidak tersedia bagi tanaman jagung. Gangguan dalam pemasakan biji, baik secara cuaca maupun fisiologis. Misalnya, kabut, bisa menyebabkan tanaman layu, dan tongkol tumbuh tidak sempurna. Selain itu sinar matahari yang kurang, sehingga dengan kurangnya penyinaran ini, maka umumnya umur jagung akan bertambah panjang, dan rentan serangan penyakit. Varietas jagung yang adaptif di dataran tinggi masih terbatas. Cekaman suhu dingin, menyebabkan pertumbuhan vegetatif tumbuh dengan baik, tetapi tongkil jagung menjadi lebih kecil. Selain itu tidak tahan terhadap penyakit busuk tongkil Gibberella, Diplodia, bercak daun kelabu, dan hawar daun. Sedangkan untuk varietas jagung yang tidak adaptif pada dataran tinggi, akan kerdil dan tumbuh tidak normal, terserang penyakit baik fisiologis maupun biologis. Selain itu, kurangnya sinar matahari, turunnya kabut, serta keterikatan unsur hara menjadi kendala utama bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung secara sempurna. Tanah pada umumnya subur, tetapi tanpa perlakuan yang spesial. Maka hara makro yang dibutuhkan tanaman, menjadi tidak tersedia, walaupun telah diberikan, akibat terjerap permanen pada partikel koloid tanah. Untuk itu, penanganan dan pengolahan tanah yang tepat, menjadi penting untuk budidaya tanaman jagung di dataran tinggi. Di mana pengolahan tanah, menjadi standar utama untuk keberhasilan penanaman tanaman jagung di dataran tinggi. Pada dasarnya, pengolahan lahan bertujuan untuk memperbaiki tekstur dan struktur tanah, merenovasi sifat kimia dan fisik tanah, menaikkan pH tanah, sehingga tanaman akan tumbuh kembang dengan baik. Mengatur aerasi dan drainase pada lahan yang akan digunakan. Karena kondisi tanah yang baik, akan berpengaruh besar pada pertumbuhan tanaman, terutama pada perakaran dan batang tanaman jagung. Teknis pelaksanaan pengolahan tanah, untuk persiapan lahan jagung di dataran tinggi, yaitu 1. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, yaitu melakukan 2 kali pembajakan, di mana tanah bisa dibalik dan dipecahkan, lalu dibalikkan kembali, di mana topsoil kembali di bagian atas. Diharapkan dengan pembajakan ini, tanah akan menjadi gembur, remah, dengan aerasi yang baik. Lalu tanah diratakan dengan garu, untuk mempermudah penanaman. Untuk daerah dengan kontur yang tidak rata, atau berkontur tidak seragam, dan dengan curah hujan yang tinggi, lakukan pembuatan beddingan. Bentuk beddingan, dengan ukuran lebar 25-30 cm. Menyertakan drainase dengan membuat saluran cacing, agar tidak ada genangan air, dan drainase lahan menjadi lebih baik. 2. Pemberian kapur dolomit, yaitu, untuk menaikkan pH tanah, agar cenderung netral. Dosis pemakaian kapur dolomit, disesuaikan dengan keadaan pH tanah saat pengolahan tanah, lalu dicari sesuai dengan perhitungan kapur dolomit. Apabila tidak diketahui pH tanah, maka bisa menggunakan dosis kapur dolomit, sebanyak 3-4 ton per hektar. Kenaikan pH tanah ini, akan membuat hara makro tidak terjerap oleh partikel koloid tanah, terutama fosfor. 3. Pemakaian pupuk kandang. Gunanya untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah, serta menyediakan hara makro dan bahan organik yang akan berguna bagi pertumbuhan dan kesehatan tanaman. 4. Pemberian pupuk monopotasium fosfat.
atau MKP sesuai dosis yang dianjurkan, yaitu tertulis pada kemasan. Disebarkan pada lahan penanaman 2-3 hari sebelum penanaman. 5. Pemberian zat pengatur tumbuh atau ZPT yang diberikan 1 hari atau saat mau melakukan penanaman, yaitu memberikan ZPT pada area penanaman agar bisa merangsang pertumbuhan yang lebih sehat dan cepat, mengaktifkan mikroba tanah secara maksimal, dan membantu tanaman jagung untuk berkecambah lebih cepat, sehat, dan memiliki akar yang banyak, serta memaksimalkan fungsi akar. Berupa penyemprotan lahan sebelum penanaman, atau 1 hari sebelum tanam, yaitu dengan menggunakan ZPT berupa air kencing kambing, atau air kelapa tua. Untuk 1 tangki sprayer 15 liter, diberikan 1 liter ZPT ini. Biasanya untuk 1 hektar membutuhkan 7 tangki, maka dosis ZPT ini adalah 7 liter per hektar. Selain itu, bisa juga menggunakan ZPT sudah jadi, misalnya Atonik, POC NASA, dan lain-lain.